Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil huda ala dinil Islam wal iman wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, al-maliku haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa ya ibadallah, faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala bil kitabil mubin wa asdaqul qailin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul kembali di Masjidul Hidayah, yang mana di sini saya mengingatkan kepada semuanya, niatkan kumpulnya kita di sini ini salah satu bentuk tasyukur binikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan juga niat untuk qiyam Ramadan, mengagungkan, memuliakan, menegakkan bulan Ramadan. Semoga dengan niatkan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah pintu berkah, rahmat, maghfirah, anugerah karunia kepada kita semua. Dan tak lupa semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi ada usulan dari Pak Haji Agus Boloh tentang i'tikaf. Sekarang saya mau menyampaikan bab i'tikaf. Bab i'tikaf itu banyak orang melaksanakannya di 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana tujuan i'tikaf tersebut itu mengintip atau menjemput Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita di sini setiap ba'da tarawih ada ba'da salat witir, ada doa salat witir, ada doa niat saum Ramadan, dan doa menjemput Lailatul Qadar. Nah, sekarang bab i'tikaf. I'tikaf itu bagusnya di mana? I'tikaf itu afdolnya, utamanya di masjid jami yang biasa dipakai untuk sholat Jumat. Itu afdolnya. Kalau di musola, di tajud, dilanggar, Pak Iwan, bisa enggak? Bisa. Di jalan bisa enggak? Bisa. Di rumah bisa enggak? Bisa. Kenapa jadi bisa semua? Jadi begini penjelasannya. Kalau ulama-ulama terdahulu zaman sahabat Nabi itu di masjid-masjid jami, masjid-masjid agung i'tikafnya. Nah, kalau sekarang di setiap kota banyak bertebaran masjid, musola, langgar, tajud, surau. Di sana juga insya Allah bisa. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu kan nggak i'tikaf di masjid, i'tikafnya di rumah. Ya, jadi di rumah juga bisa. Begitu juga di orang di tempat pekerjaannya. Umpamanya kerjaannya shiftnya shift malam terus, ya. Umpamanya di pabrik, berarti di pabrik juga bisa. Jadi di mana saja bisa. Kenapa demikian? Karena tujuan dari i'tikaf itu, maksud i'tikaf itu kan di sana itu maksudnya berdiam, berhenti. Yang mana berdiamnya di sana, berhentinya di sana, mengiktikafkan untuk taqarrub ilallah. Tujuannya ke sana. Dan batasan i'tikaf itu minimalnya membaca tasbih 3 kali. Umpamanya, ya Allah, niat saya i'tikaf di masjid
atau di masalah atau di tajuk atau di langgar atau di rumah atau di mana gitu ya. Di sana minimal membaca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan bahasan, dengan bacaan tasbih 3 kali saja itu insya Allah udah jadi iktikafnya. Kalau di masjid berarti ada sholat tahiyatul masjid dulu, ya. Sudah itu sholat tahiyatul masjid baru niat iktikaf. Jadi niat iktikaf itu yang penting ikhlas, yang penting ikhlas, ya. Sebab tadi disampaikan ayat Al-Qur'annya wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, dan dialah Allah ma'akum beserta kamu semua. Aina ma kuntum, di mana saja kamu semua berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Gusti Allah teh mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya tujuan iktikaf itu sebetulnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita bersikeras harus di masjid jami, itu terkesan Islam itu tidak fleksibel. Islam itu terkesan kayak keras, kayak sadis begitu. Namanya orang itu beda-beda, beda waktu, beda kesempatan, ya. Waktunya kan beda-beda. Kalau kita nyantai, contoh Pak Iwan nyantai, Pak Iwan bisa mau di masjid yang gede segede apapun juga, mau di mana juga bisa. Soal Pak Iwan itu nyantai, ya. Tapi beda lagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang jemaah yang lainnya juga. Beda-beda. Ada yang kerjanya malam, ada yang umpamanya malamnya kelelahan gitu, ke masjid jaminya umpamanya jauh, ya, umpamanya malas, malam udah buka, kamarkaan, akhirnya tarawih, kecapean, ujung-ujungnya abdi mah balik di mushola we, teu masalah. Nu penting mah niat mendekatkan diri ka Gusti Allah. Nyata karubillah. Sekarang banyak yang mendapat Lailatul Qadar, yang malahan ibu-ibu yang tikafnya yang di rumah. Bahkan orang-orang yang non muslim sebelum masuk Islam mereka mendapat Lailatul Qadar di rumahnya. Banyak yang seperti itu. Jadi memang betul utamanya di masjid jami, ya. Jadi kalau dengan ada bahasan yang tadi saya sampaikan, otomatis tidak bisa nolak. Di masjid jami boleh, di tajuk surah langgar musola boleh, di rumah juga ibu-ibu boleh, gitu ya. Ayam kerja di tempat kerja juga boleh. Kan nggak ada alasan untuk melalaikan, untuk tidak ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Jami-jami imam berzikir ka Gusti Allah, berimut ka Gusti Allah, sebanyak-banyaknya ingat, sebanyak-banyaknya zikir, ya. La'allakum tuflihun, supaya kamu semua beruntung. Jadi kalau ada yang bersikeras kuliah di masjid jami, itu berarti belum melihat kenyataan yang ada. Kalau kita sudah melihat kenyataan yang ada, melihat keadaan kehidupan itu dengan beda-beda, masing-masing orang beda-beda waktu, beda-beda kesempatan. Makanya di sana, jadi intinya dari iktikaf tersebut dimanapun insya Allah bisa tujuannya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di saat iktikaf nanti bacaannya, Pak Iwan bacaannya apa aja? Bebas. Kalau umpamanya mau masuk ke musola tajuk langgar, ya
niat dulu sholat tahiyatul masjid. Dan sebetulnya semuanya juga masjid tempat sujud. Kalau musola tempat sholat. Kalau langgar gitu mah istilah daerah. Kalau tajuk itu istilah daerahnya. Eta kene ujung-ujungnya tempat sholat, tempat sujud. Jadi nanti sholat tahiyatul masjid dulu, udah gitu baru balik ke bahasa Arab. Mangga lamun ke bahasa Arab kena bisa ngapal kena ke angges tungtungna itikaf nanti nggak saya ke bahasa Sunda nggak ke bahasa Indonesia. Ya Allah sejak niat itikaf di masjid lillahi ta'ala itu aja ya. Udah gitu mau ngaji Quran silahkan, mau wiridan silahkan, mau ngodoan sholat silahkan. Pokoknya banyak macamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Sekarang di bulan Ramadan ini yang mana bulan penuh berkah, semoga dengan kita di siang alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa, malamnya bisa melaksanakan sholat tarawih. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan sebelumnya sejak kita mukallaf, semoga maksud mukallaf itu dewasa. Semoga ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalani selama Ramadan ini dan ibadah tarawihnya sampai selesai. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya cukup sekian apa yang bisa disampaikan. Udah 10 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan sunnah tahir rakaataini jamiatan